Shalom, kembali lagi dengan saya Ayah Rasid dalam program Step to Faith. Pada video kali ini saya akan berbagi kesaksian tentang kehidupan saya, bagaimana saya melewati masalah-masalah yang berat, ujian dan situasi yang sulit dalam kehidupan saya ketika seakan-akan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan bagaimana saya melewati masa sulit itu tanpa harus meninggalkan Tuhan. Tonton video ini sampai habis agar Anda dapat memahami apa yang coba saya sampaikan di sini. Beberapa tahun yang lalu, saya mempelajari beberapa buku tentang bagaimana berumah tangga, mendidik anak. Kemudian di dalam buku-buku itu saya belajar bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Pada pelajaran itu saya menemukan bahwa seorang ibu harusnya menjadi seorang ibu yang bersedia untuk repot. Repot menyediakan makanan yang sehat. Repot mengurusi anak, mendidik anak, dan memelihara mereka sepanjang waktu. Pada saat saya mempelajari itu, saya mendapati tanggung jawab saya begitu besar di masa yang akan datang. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang ibu yang baik. Di samping itu, saya banyak kali bertemu dengan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan saya memiliki satu kerinduan di mana hidup saya ini bisa saya pakai juga. Selain saya menjalankan peranan saya di dalam rumah tangga, saya juga dapat menjalankan peranan saya di masyarakat dengan membantu orang-orang yang perlu saya bantu. Dan selain itu, saya juga memiliki kerinduan bahwa saya dapat membantu mereka dengan uang saya sendiri. Jadi dari semua itu saya kemudian menarik sebuah kesimpulan di mana wah, saya memerlukan tulang yang lebih kuat untuk dapat melakukan semua itu. Saya bertekad memintanya kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang dapat membuat tulang saya menjadi kuat. Kemudian saya berdoa. Saya mulai setiap hari, setiap saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan untuk membuat tulang saya menjadi kuat. Karena saya mau melakukan banyak hal dengan kaki saya. 21 bulan kemudian, saya dihubungi oleh seorang saudara yang datang berkunjung ke Bali pada saat itu. Dan saudara saya ini membawa temannya. Lalu saya dengan sahabat saya bersepakat untuk mengunjungi mereka. Karena hari sudah malam dan tempat kami sangat jauh, akhirnya kami bermalam di tempat itu. Pada hari itu, pada tanggal 31 Oktober 2019, saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Pada pagi benar saya bangun, lalu seperti biasanya saya melakukan rutinitas spiritual saya kepada Tuhan. Setelah saya berdoa, saya akan keluar, tapi hati saya memanggil saya untuk berdoa kembali. Dan saya kemudian sujud dan berdoa kembali. Dalam doa saya berulang-ulang kali pada pagi hari itu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Kemudian setelah saya berdoa, saya pergi ke teras bersama sahabat dari saudara saya. Kemudian kami bercerita-cerita. Hati saya pada hari itu sangat sedih. Saya tidak tahu mengapa, tetapi itulah yang saya rasakan. Kemudian saya melihat sahabat saya datang dengan mengendarai sepeda motor kami. Kemudian dia lewat di depan saya. Pada saat dia lewat di depan saya merasakan kok aneh ya. Kenapa saya merasakan sangat sedih ketika saya melihat motor saya. Saya merasa seperti melihat seseorang yang mengkhianati saya dengan amat sangat kejam. Rasa yang ada di hati saya itu, saya seperti merasa sakit hati, terluka, sedih,
tapi peduli dan merasa sangat sayang, menyayangkan. Saya tidak mengerti, campur aduk perasaan saya pada saat itu. Kemudian akhirnya saya berpikir, karena hal itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Kalau saya melihat, merasakan sesuatu, pasti ada alasannya kenapa sesuatu itu terjadi. Kemudian saya bertanya-tanya dalam hati saya, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa saya merasakan seperti ini. Pada saat yang sama, saya mendengar satu suara yang sering kali saya dengar sepanjang kehidupan saya. Suara itu mengatakan bahwa ia menyebut nama sahabat saya untuk parkir motor itu di bawah pohon mangga. Saya duduk tepat berhadapan dengan pohon mangga, tapi pohon mangga itu berada sekitar 4 meter dari saya jauhnya. Kemudian suara itu berulang-ulang menyebutkan hal itu kepada saya. Tetapi saya pada saat itu fokus kepada perasaan saya terhadap motor tersebut. Kemudian tiba-tiba sahabat saya lewat lagi. Ternyata ada sesuatu yang ia lupakan. Jadi ia lewat lagi untuk mengambil yang ia lupakan itu. Kemudian suara itu muncul lagi. Dan saya masih bertanya-tanya, ada apa? Mengapa saya merasakan hal kesedihan yang luar biasa yang tidak bisa saya jelaskan. Nah, ketika ia pergi, tiba-tiba saya merasa saya harus ke belakang. Kemudian saya ke belakang karena saya waktu itu berpikir ketika ia kembali saya akan segera memberitahukan. Pada saat saya kembali, saya melihat sahabat saya ini sudah makan. Jadi sangat tidak enak bagi saya untuk meminta kepadanya untuk memindahkan parkiran motor, karena dia sudah memarkir motor pada parkiran yang pertama. Setelah selesai, kemudian kami akan pulang. Saya mengambil motor dan sahabat saya ini sedang memperbaiki tasnya. Tempat di mana sahabat saya dan saya mengambil motor itu sangat dekat. Mungkin saya bisa perkirakan sekitar 3,5 sampai 4 meter. Kemudian ketika saya mau keluar, membawa motor saya keluar, saya mendapati ban depan motor saya itu terprosok sedikit melewati jalur, sehingga saya harus menurunkan kaki kiri saya untuk meluruskan jalurnya, membenarkan jalurnya. Pada saat itulah kaki kiri saya masuk ke dalam sebuah parit yang sangat kecil, dan parit itu tidak halus, sehingga bekas-bekas semen yang ada di parit itu melukai kaki saya hingga robek dan berdarah. Karena sangat perih dan merasakan sakit dari kaki itu, kemudian saya menarik-narik kaki saya tidak fokus lagi kepada pegangan saya di motor, sehingga motor yang saya tumpangi itu jatuh. Pada saat dia jatuh, saya berteriak dengan keras memanggil nama sahabat saya. Saya berteriak minta tolong dengan suara yang paling besar yang saya punya. Dan herannya tidak ada seorang pun yang menolong saya pada saat itu. Bahkan sahabat saya yang berada di dekat saya. Beberapa saat kemudian saya merasakan kaki saya sudah hampir patah. Ketika saya merasakan itu, saya berteriak sekali lagi dengan suara yang sangat keras memanggil nama sahabat saya. Tetapi tidak seorang pun yang datang, sehingga saya kemudian mendengar kaki saya patah. Ketika kaki saya patah, saya tutup mata saya, menikmati rasa sakit yang luar biasa. Kemudian saya mendengar sahabat saya mendekati saya lalu mengangkat motor saya. Dan juga ada beberapa orang yang berada di mobil yang sudah berjalan pulang, yang kemudian berbalik untuk menolong saya. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Pada saat saya di rumah sakit, saya bertanya-tanya, mengapa kaki saya patah di saat saya berdoa kepada Tuhan meminta untuk tulang yang kuat. Pada saat itu, saya merasakan kaki saya sangat sakit. Rasa sakit yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tetapi lebih daripada itu, satu yang lebih berat yang saya rasakan. Segala rencana yang akan saya lakukan dalam 3 bulan terakhir tidak bisa saya lakukan. Saya tidak bisa melakukan apapun selain menikmati situasi saya. Saya juga merasakan saat itu saya sangat tidak berarti.
Saya sangat tidak berguna, useless. Saya tidak bisa melakukan apapun. Segala sesuatu harus orang lain yang membantu saya. Ketika saya membutuhkan makanan, saya memerlukan pertolongan dari orang lain untuk menyediakan makanan untuk saya. Bahkan untuk melakukan hal yang sederhana, untuk melayani diri saya sendiri, untuk buang air kecil, buang air besar, saya tidak bisa melakukannya. Dan itu membuat pukulan yang terlalu besar buat saya. Semua saya tidak bisa lakukan. Yang tadinya saya menolong orang lain, yang tadinya saya pergi, saya banyak beraktivitas, tidak ada satupun yang bisa saya lakukan. Dan itu sangat menyedihkan. Saat situasi seperti itu, pikiran saya terus bertanya kepada Tuhan, mengapa tidak ada pertolongan untuk saya? Mengapa tidak ada yang mendengar saya? Mengapa saya harus mengalami kaki yang patah? Pada saat pikiran-pikiran negatif menggoda saya untuk berpikir, kemudian saya mengingat di mana kejadian sebelum kejadian itu, saya mendengar satu suara yang berusaha menyuruh saya untuk memberitahukan kepada sahabat saya untuk memarkir motor di tempat yang aman. Itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Saya kemudian mengingat satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat ini saya belajar, saya mengerti, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Saya tidak tahu, mungkin ketika saya bercerita ini, Anda hanya mendengar cerita ini. Tetapi saya, ketika saya mengalami, ini lebih menyakitkan dari apa yang saya bagikan kepada teman-teman. Saya tidak tahu penderitaan apa, kepedihan apa yang Anda rasakan. Mungkin Anda menjadi korban kekerasan, mungkin Anda menjadi korban pelecehan, mungkin Anda menjadi korban ketidakadilan, mungkin juga Anda menjadi korban fitnah, nama Anda dirusak, atau berbagai-bagai macam penderitaan yang Anda rasakan. Kemudian Anda berpikir, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk saya? Kenapa Tuhan tidak menolong saya sedikit pun? Kenapa Tuhan tidak membebaskan? Kenapa saya harus mengalami ini? Mungkin ketika di depan Anda, di depan mata Anda, orang tua Anda dibunuh, atau istri Anda, suami Anda, anak Anda, ataupun siapa saja, atau berbagai-bagai macam penderitaan yang Anda alami. Ketika Anda merasakan seakan tidak ada siapapun yang menemani, saya bersyukur kepada Tuhan pada saat masa-masa sulit itu. Ada banyak sahabat saya di sekitar saya yang mencintai saya, yang memberikan perhatian kepada saya, berusaha menolong saya. Tetapi mungkin Anda mengalami hal yang lebih buruk dari apa yang saya alami. Ketika Anda merasakan tak seorang pun ada di sekitar Anda ditinggalkan, bahkan doa-doa Anda seakan tidak pernah dijawab. Kemudian Anda merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan menyakiti saya, Tuhan tidak mencintai saya. Kemudian Anda tergoda untuk meninggalkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Saudaraku, Anda tidak sendiri mengalami penderitaan demi penderitaan. Seperti yang Ayub katakan kepada istrinya di dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Apakah kita hanya menerima hal yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima hal yang buruk? Kalau kita mengikuti kisah bagaimana Yusuf mengalami penderitaan ketika ia dijual oleh saudaranya, ketika ia dibuang oleh saudaranya, kemudian dia juga mengalami dia harus menjadi seorang budak di tanah yang baru,
kemudian ia difitnah, kemudian ia dimasukkan di penjara, kemudian dia dicelakai. Tetapi pada saat itu, apa yang ia lakukan? Dia tetap percaya bahwa Tuhan memeliharanya, Tuhan mengasihinya, bahwa segala perkara yang ia alami bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada siapapun. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan selalu menginginkan kebahagiaan kita. Penderitaan sering kali Tuhan izinkan kita alami untuk melatih kita, mendidik kita, agar kita siap dan lebih berguna lagi pada masa-masa yang akan datang, pada kehidupan, pada situasi yang lebih sulit. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesukaran untuk mendidik kita agar kita dapat lebih berguna lagi bagi orang lain, bagi kehidupan kita. Satu hal yang ingin saya bagikan di sini, bagaimana Yusuf melewati itu. Bagaimana Yusuf melewati hal-hal yang berat itu. Ia tetap percaya kepada Tuhan, ia tetap mengandalkan Tuhan, dan ia tetap berpikiran positif kepada Tuhan. Jangan kita menyalahkan Tuhan untuk setiap penderitaan yang kita alami, untuk setiap kecelakaan, untuk setiap kesusahan-kesusahan, dan juga situasi-situasi yang berat yang kita alami. Biarlah kiranya dengan pengalaman kehidupan saya, kesaksian saya, dapat menguatkan teman-teman dimanapun Anda berada. Satu hal yang saya ingin bagikan sebagai bagian akhir dari kesaksian saya, betapa nikmatnya menjadi sahabat Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita dan pribadi terdekat kita, Anda pasti akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan lakukan untuk Anda. Baik, karena hari sudah sangat gelap, saya akan segera tutup kesaksian saya ini. Kiranya menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati.